Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Hingga saat Golden Crow muncul, Golden Crow melepaskan sebuah serangan yang menghujani area depan dengan ledakan apinya. Sujan yang melihat ini menilai bahwa itu persis seperti Golden Crow milik kakeknya. Sedangkan Luffy menilai bahwa cincin tetua Su benar-benar kuat. Golden Crow yang dipanggil sama kuatnya dengan Xiaoye tepat setelah kemajuan ketiganya. Luffy yang memperhatikan hal ini menilai bahwa ini seperti yang diharapkan dari peralatan tingkat legendaris. Tetapi tidak ada waktu untuk fokus pada hal itu sekarang. Kemajuan keempat adalah yang terpenting. Lalu Luffy yang memandang ke arah Sujan seketika meminta Xiao Fei untuk memulihkan luka-luka milik Sujan. Dan segera Xiao Fei melepaskan skill Fountain of Life yang menerapkan sumber kehidupan ke semua sekutu, serta terus memulihkan health point, dan skill ini disertai dengan skill Emerald Light yang memberikan berkah berlapis-lapis, menghilangkan semua debuff dan meningkatkan semua atribut sebesar 30%. Setiap lapisan memblokir satu kerusakan. Sujan yang melihat hal ini mengatakan bahwa tidak hanya lukanya yang sembuh, kekuatan dirinya bahkan berlipat ganda. Sujan tidak menyangka ini. Dirinya telah bekerja dengan begitu banyak tipe support level 100 dan tidak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Xiao Fei. Selain itu, ini sangat disayangkan mereka masih belum tahu mengapa Shadow Guard ada di sini. Jika mereka bisa mengetahuinya, tekanan di garis depan akan turun secara signifikan. Luffy mengatakan setelah dirinya menyelesaikan kemajuan keempatnya, dirinya akan kembali dan mereka akan menjungkir balikan tempat ini. Sujan seketika kaget mendengar hal ini dan bertanya apakah Luffy sudah level 90. Melihat sikap Luffy, Sujan menyadari Luffy telah membunuh lebih dari 300.000 boneka mayat. Itu pasti cukup untuk membuatnya naik ke level 90. Sujan mengatakan bahwa ini waktu yang tepat. Dirinya perlu melapor kembali ke pos terdepan. Dengan ini mereka akan pergi bersama. Luffy pun mengerti. Lalu di saat itu beberapa monster kembali muncul. Sujan segera membakar mereka. Sujan menyebut setiap pembunuhan ekstra akan membuat garis depan lebih mudah. Sedangkan Luffy menilai bahwa dilatih oleh Elder Su memang sangat mengesankan. Dan kembali Luffy memanggil naga-naganya untuk menyerang. Sujan pun nampak kaget melihat Luffy memanggil naga sebanyak ini. Luffy mengatakan bahwa dirinya juga akan membantu. Hingga kini Xingqian melepaskan skill 39 Million Stellar Annihilation. Xiaoye melepaskan skill Catalyst tingkat 1. Abao melepaskan 3.300.000 Heavenly Thunder Annihilation, dan Winter melepaskan skill Frost Wall. Hingga serangan ini memusnahkan kawanan monster yang ada di sarang tersebut. Setelahnya, Sujan pun mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Luffy di garis depan. Saat Luffy kembali, mereka akan membersihkan semua sarang ini bersama-sama. Luffy pun mengerti, dan segera Sujan berangkat untuk melapor ke pos terdepan. Lalu Luffy pun kini penasaran bagaimana keadaan di pihak lainnya.
Kemudian pada hari yang sama di pos keamanan ujung utara terlihat kini Han Jie, Wu Xuan dan Zhou Shenming beserta yang lainnya sedang menghangatkan tubuh. Tiba-tiba Lu Fan datang dan bertanya apa ini. Sudah beberapa hari tidak bertemu dengan mereka. Mengapa mereka semua terlihat sangat kelelahan? Sioman mengatakan bahwa Lu Fan tidak tahu betapa menyedihkannya keadaan mereka. Mereka pun kaget dengan kehadiran Lu Fan di sini. Lu Fan mengatakan bahwa dirinya dengar mereka bertahan di sini selama 2 hari 1 malam. Jadi dirinya datang untuk melihat keadaan mereka semua. Han Jie yang khawatir pun meminta Lu Fan mendekat dan biarkan dirinya memeriksa Lu Fan apakah Lu Fan terluka. Sioman mengatakan bahwa tanpa Lu Fan, farming terasa sangat lambat dan melelahkan. Mereka hampir mati beberapa kali. Lalu Zhou Shenming pun mengatakan bahwa ini hal yang baik jika Lu Fan sudah kembali. Lu Fan mengatakan setelah dirinya menyelesaikan kemajuan keempatnya, dirinya akan membawa mereka untuk membantai gelombang binatang buas. Beri dirinya waktu 3 hari, dirinya akan membawa mereka semua ke level 90. Mendengar kemajuan keempat ini, mereka semua sangat kaget dan mereka bertanya apakah Lu Fan sudah level 90. Jian Ying pun tidak menyangka bahwa Lu Fan sudah siap untuk kemajuan keempat. Sedangkan Zhou Shenming menatap Wu Xuan soal kemajuan keempat ini. Wu Xuan pun kini segera mengajak Lu Fan keluar untuk berbicara. Setelahnya, Lu Fan pun nampak kaget mengetahui bahwa dirinya tidak bisa melakukan kemajuan keempat di akademi. Wu Xuan pun membenarkan hal itu. Mulai dari kemajuan keempat dan seterusnya, Lu Fan memerlukan material terobosan khusus dan bimbingan dari seorang spesialis. Lu Fan pun bertanya siapa yang bisa membantu dirinya. Wu Xuan meminta Lu Fan untuk tidak khawatir. Dirinya akan membawa Lu Fan bertemu seseorang. Lu Fan pun bertanya siapakah orang itu. Wu Xuan mengatakan bahwa itu seseorang yang tidak hanya dapat membantu kemajuan Lu Fan tapi juga sangat bermanfaat bagi Lu Fan. Lu Fan pun bertanya apakah mereka benar-benar perlu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan ini. Wu Xuan menyebut jika dirinya tidak mengatakan itu, bagaimana dirinya bisa menipu Lu Fan agar mau keluar berduaan dengan dirinya. Besok mereka akan pergi ke Akademi Ibu Kota Naga untuk menemukannya. Lu Fan pun mengerti. Lalu keesokan harinya di Akademi Ibu Kota Naga, Wu Xuan mengatakan bahwa dirinya menghubunginya tadi malam dan dia ada di akademi hari ini. Dalam pikiran Lu Fan, pemandangan di sekitar sini terasa asing. Dirinya tidak menyangka akademi memiliki tempat seperti ini. Dan tak berselang lama Wu Xuan kini mengatakan bahwa mereka telah sampai. Ini adalah tempatnya. Ini adalah kediaman Profesor Aoyang Baige, Profesor Formasi Array Akademi Ibu Kota Naga. Dialah yang mengawasi kemajuan keempat dirinya. Mereka yang maju di bawah bimbingannya akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kelas mereka di kemudian hari. Lu Fan seketika bertanya mengenai Profesor Array Formation ini, orang macam apakah dia? Lalu saat Wu Xuan mengetuk pintunya, seseorang merespon dan bertanya siapakah itu. Wu Xuan pun memberitahu Profesor Aoyang bahwa dirinya telah membawa seseorang untuk menemuinya. Profesor Aoyang pun meminta Wu Xuan untuk masuk dan biarkan Lu Fan menunggu di luar. Mendengar hal ini segera Wu Xuan maju dan meninggalkan Lu Fan sendirian di luar. Dalam pikiran Lu Fan, apakah dirinya ditolak di depan pintu. Lalu setelah cukup lama menunggu, Wu Xuan pun kini keluar dengan membawa sebuah kotak kecil. Lu Fan seketika bertanya bagaimana hasilnya. Wu Xuan mengatakan bahwa Profesor Aoyang bilang bahwa untuk kemajuan keempat Lu Fan perlu mengumpulkan bahan-bahan terobosan ini terlebih dahulu. Saat Lu Fan membuka kotaknya dan memeriksa catatannya, Lu Fan tidak menyangka akan sebanyak ini. Yang dilingkari disebut abis kristal terletak jauh di dalam celah jurang di perbatasan antara negara Naga dan negara Selatan. Lu Fan pun seketika bertanya apa itu celah jurang. Wu Xuan seketika bertanya apakah Lu Fan belum pernah mendengarnya. Lu Fan balik bertanya apakah itu terkenal.
Usuan mengatakan bahwa di perbatasan antara kedua negara terdapat jurang sempit panjang yang berisi banyak pintu dungeon celah jurang tersembunyi. Dungeon ini tersembunyi di bagian bawah, tanpa panduan hampir mustahil ditemukan. Banyak orang yang pergi ke sana untuk mencari material namun gagal menjelajahinya sepenuhnya, entah kembali dengan tangan kosong atau mati di sana. Bahkan lebih kacau lagi di luar alam rahasia. Geng dari kedua negara terus-menerus berperang selama bertahun-tahun mengenai hak penggunaan. Daerah sekitar Pelabuhan Hitam Selatan telah lama menjadi tanah tanpa hukum. Lufan pun mengerti dirinya akan segera melakukan perjalanan. Usuan pun meminta Lufan berhati-hati agar tidak terlibat dengan geng-geng di sana. Sebagai kepala sekolah, dirinya harus tetap berada di pos keamanan. Lufan pun meminta Wuxian untuk tidak khawatir, beritahu bibinya dan yang lainnya bahwa dirinya akan menemukan mereka setelah dirinya selesai dengan urusannya. Dan segera kini Lufan berangkat melalui sebuah portal. Lalu sorenya di perbatasan wilayah Loknan. Saat melihat situasinya, Lufan segera memanggil Xiaofei dan meminta Xiaofei memanggil Shadow Dragon King. Segera Xiaofei menggunakan skill Natural Assimilation untuk memanggil Shadow Dragon King. Lufan pun kini meminta Shadow Dragon King mengaktifkan skill Stealth untuk memasuki mode siluman kepada diri sendiri dan sekutu selama 6 menit. Lalu kini di wilayah Longnan di area rawa hutan di luar jurang perbatasan. Salah seorang kelompok geng mengatakan bahwa geng-geng negara naga di Pelabuhan Hitam Selatan itu adalah sampah. Rekannya pun membenarkan hal itu. Geng negara naga berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan celah jurang maut. Itu sangat menyedihkan. Lalu Lufan yang muncul pun bertanya, jadi inikah konflik geng yang Wusuan sebutkan? Geng ini pun seketika berteriak dan mengatakan bahwa satu orang masih bertahan hidup dan meminta rekan-rekannya untuk membunuhnya. Lufan yang menatap mereka pun mengatakan bahwa merekalah yang meminta kematian, hingga Shadow Dragon King yang bersembunyi kini seketika melepaskan skill Shadow Burst dengan melepaskan bilah angin yang memberikan damage pada musuh di sekitar dan menghapus semua buff, hingga tubuh beberapa orang yang berada di baris depan terpotong. Kelompok yang tersisa pun nampak sangat kaget dan mengatakan bahwa ada naga di belakangnya, hingga Shadow Dragon King kembali maju membunuh targetnya. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dengan tunggangan elangnya dan diketahui bahwa wanita ini bernama Cui Ji, pemimpin Heavenly Dragon Gang. Lalu kelompok geng selatan yang melihat Cui Ji pun bertanya apa yang mereka lakukan. Iblis itu ada di sini dan dia membawa lebih banyak orang daripada mereka. Apakah pria dengan naga ini anggota geng Cui Ji? Hingga salah seorang menginstruksikan untuk lari dengan cepat. Jika tidak, mereka semua akan mati. Dalam pikiran Lufan, orang-orang selatan mengira dirinya bagian dari geng ini. Mereka pergi begitu saja melihat gadis ini. Gadis ini disebut iblis oleh mereka. Pasti gadis ini orang penting. Lalu anggota gadis ini pun mengatakan bahwa anjing-anjing selatan itu menyergap Heavenly Dragon Gang mereka sebelumnya. Hari ini mereka harus memburu geng selatan ini dan membuatnya membayar dengan nyawanya. Satu anggotanya lagi bertanya apakah mereka mengejarnya atau tidak, itu terserah Cui Ji. Cui Ji pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dirinya bisa membuat geng selatan membayar dengan cara yang sama. Hingga kini sebuah sapuan ombak air datang menerjang geng selatan. Melihat hal ini mereka pun mencoba berbalik arah dan lari. Cui Ji pun bertanya apakah mereka pikir bisa melarikan diri. Hingga ombak ini menghempaskan semua anggota geng selatan hingga tak tersisa. Lufan yang melihat hal ini menyebut bahwa mereka sekarat hanya karena skill seperti ini. Orang selatan tetap lemah seperti biasanya. Lalu Cui Ji pun bertanya kepada anggotanya yang bernama Lao Jiu. Lao Jiu mengenal semua orang di Pelabuhan Hitam Selatan, jadi siapakah pria itu? Lao Jiu menyebut ini aneh, dirinya tidak mengenalnya. Dia jelas bukan dari Pelabuhan Hitam Selatan. Anggota lain pun mengatakan jika bukan dari Pelabuhan Hitam Selatan, maka dia juga bukan dari geng Nether Selatan atau geng Api. Cui Ji pun mengerti jika demikian dia hanya bisa berasal dari negara selatan.
Chu Wijie pun memanggil Lufan sebagai anjing selatan yang berani melihat dirinya namun tidak lari. Chu Wijie pun meminta Lao Jiu dan Lao King untuk membunuhnya. Segera mereka berdua pergi mendekat. Lao Jiu menekankan bahwa dirinya akan mengirim Lufan ke jalannya. Lufan mengatakan bahwa orang selatan mengira dirinya dari Heavenly Dragon Gang. Dan mereka malah mengira dirinya dari selatan. Ini benar-benar konyol. Lao King pun meminta Lao Jiu untuk berhati-hati. Nampaknya orang ini sangatlah kuat. Lao Jiu pun tertawa dan bertanya bukankah dirinya tahu persis seberapa mampu para petarung negara selatan. Lufan pun hanya menghela napasnya melihat sikap mereka dan mengatakan bahwa sepertinya dirinya harus menenangkan mereka lebih dulu. Dan segera Lufan melepaskan skill Revel the Weak, melepaskan niat membunuh naga, memberikan kerusakan yang mengabaikan pertahanan dan efek dorongan mundur kepada semua musuh di dekatnya. Kerusakan ditentukan oleh selisih atribut. Melihat hal ini, anggota lain pun nampak kaget melihat Lao King dan Lao Ziyu didorong mundur. Ciu Jiu pun meminta mereka untuk tidak panik, dirinya akan membantunya. Namun Lufan nyatanya sudah berada di belakang Ciu Jiu dan meminta Ciu Jiu menghentikan ini serta meminta semua orang untuk mundur. Anggota lain yang melihat bos mereka sangat kaget, bos mereka telah disandra. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi tepat di depan mereka. Lufan pun kini memperkenalkan diri sebagai penjaga api yang melawan dewa kuno. Dirinya bukan musuh geng Ciu Jiu. Ciu Jiu seketika memberitahu anggotanya bahwa dirinya mengenal Lufan dan meminta mereka untuk menurunkan senjatanya. Ciu Jiu mengatakan bahwa Lufan kuat, tapi mengaku sebagai Lufan sang Dragon Tamer yang bisa membunuh dewa kuno itu sulit dipercaya. Bukti apa yang Lufan punya untuk meyakinkan dirinya? Dalam pikiran Lufan, sepertinya wilayah Longnan terisolasi seperti perbatasan barat. Paling banyak orang tahu nama dirinya tapi tidak dengan wajahnya. Lufan segera mengeluarkan lencananya dan bertanya apakah Ciu Jiu mengenali ini. Ciu Jiu yang melihat lencana ini bertanya apakah ini benar-benar Lufan. Ciu Jiu pun seketika memberikan gestur permintaan maaf mereka yang terdalam. Mereka gagal mengenali kehebatan Lufan. Mereka tidak pernah menyangka Dragon Tamer legendaris Lufan ada di sini. Lao King pun mengatakan bahwa ini tidak mengherankan. Lufan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Lao Jiu pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka akan bertemu legenda di usianya sekarang. Ciu Jiu mengatakan bahwa mereka adalah Heavenly Dragon Gang Pelabuhan Hitam Selatan dan dirinya adalah pemimpinnya. Dan diketahui Ciu Jiu di sini adalah seorang turbulen mage 4 level 109. Lao Jiu yang seorang longsword warrior tingkat 4 level 99 mengatakan bahwa dirinya yang termuda dan lebih tampan dari dua deputi. Tidak ada seorang pun di Pelabuhan Hitam yang tidak dirinya kenal. Dan Lao King seorang Gale Stalker tingkat 4 level 102 mengatakan bahwa dirinya wakil lainnya dan mengucapkan terima kasih telah menunjukkan belas kasihan tadi. Lufan menanggapi ini dan mengatakan bahwa nama geng mereka terdengar agak kuno. Lao King yang menghela napasnya mengatakan bahwa Ciu Jiu yang menamainya dan Ciu Jiu tidak mau mengubahnya. Lao Jiu pun menyebut bahwa dirinya sudah bilang nama itu akan terdengar canggung saat memperkenalkannya. Lalu Ciu Jiu bertanya bukankah Lufan dikirim oleh ibu kota untuk melawan gelombang binatang buas? Mengapa Lufan ada di sini di tempat seperti ini? Lufan mengatakan bahwa dirinya memang pergi ke ujung utara, tapi untuk melawan dewa kuno, dirinya harus menyelesaikan kemajuan keempatnya dengan cepat. Gurunya memberitahu dirinya bahwa material yang dirinya butuhkan ada di jurang perbatasan Longnan. Lao Jiu pun nampak kaget dan bertanya soal kemajuan keempat ini, apakah Lufan belum melewati level 90. Lao King mengatakan dikalahkan oleh seseorang yang masih di kemajuan ketiga. Betapa memalukannya ini. Ciu Jiu pun bertanya soal jurang perbatasan ini, apakah Lufan tidak tertipu. Tidak ada yang menggunakan bahan dari sana untuk kemajuan. Dalam pikiran Lufan, Profesor Aoyang ini memang agak aneh. Mengirim dirinya dari ujung utara ke selatan untuk mencari material. Lufan seketika mengatakan bahwa kepala sekolahnya secara pribadi mengatakan bahwa dia sangat mampu, seharusnya tidak ada masalah.
Ciu Jiu pun mengatakan karena Lufan sudah di sini, dirinya akan membawa Lufan ke jurang perbatasan. Setelah Lufan melihatnya sendiri, Lufan akan mengerti mengapa tidak ada yang menggunakan material di sini. Lalu setengah jam kemudian di jurang perbatasan wilayah Longnan, Lufan tidak menyangka betapa besarnya jurang pemisah ini. Jadi inilah yang memisahkan kedua negara. Ciu Jiu mengatakan bahwa inilah tempatnya. Ada banyak sekali alam rahasia besar dan kecil di jurang perbatasan. 10 yang terpenting ada di sini. Mereka saat ini berada tepat di atas alam rahasia ke-10. Lufan pun bertanya apakah maksud Ciu Jiu bahan terobosan miliknya ada di alam ini. Ciu Jiu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjaminnya, tetapi Lufan harus mencobanya sendiri. Lufan pun mengerti serta mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Karena waktunya sempit, jadi dirinya akan berangkat sekarang. Hingga kini Lufan menemukan portal alam rahasianya, serta mengatakan apa yang dikatakan Ciu Jiu memang benar, ada alam rahasia di sini. Di samping itu, Lao Jiu mengatakan bahwa ini sepertinya bukan Ciu Jiu. Dia adalah penjaga api yang bersiap untuk berperang. Mereka harus membantunya dan memberitahu bahwa alam rahasia ke-10 tidak dapat diakses tanpa kunci. Lao King mengatakan bahwa Ciu Jiu pasti memiliki sebuah rencana. Ciu Jiu mengatakan bahwa biarkan Lufan mencobanya sendiri. Lalu tujuannya dan tujuan geng mereka akan sejajar. Dengan cara ini mereka bisa memanfaatkan momentumnya atas nama Heavenly Dragon Gang dan menghancurkan sepenuhnya geng-geng selatan itu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.